Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Gue doain semoga semuanya baik-baik aja seperti biasa. Dan thank you buat kalian semua udah dengerin podcast gue hari ini. Dan yang udah dengerin podcast gue dari sebelum-sebelumnya. Dan kalau misalkan lu mau dengerin podcast gue yang lainnya, lu boleh dengerin podcast gue di YouTube, Spotify, Anchor, dan Apple Podcast. Dan gue thank you buat kalian semua yang dengerin podcast gue. Abis itu kalian komen DM gue atau email gue sangat thank you buat kalian semua. Dan kalau misalkan lu mau support podcast gue, lu bisa donasi lewat Saweria yang udah gue kasih. Linknya di YouTube deskripsi di bawah. Sebenarnya kalau misalkan lu sering dengerin intro gue ya itu sama terus, tau gak sih? Kayak gak ada bedanya gitu. Strukturnya tuh satu. Gue ngomongin dulu thank you buat udah dengerin. Terus yang kedua gue thank you karena mau dengerin podcast gue hari ini dan sebelumnya. Kalau mau dengerin gue kasih tahu platform gue di mana aja. Terus gue thank you kalian udah nge-komen. Dan yang terakhir gue minta donasi. Kayak nggak tahu ya, kayak nggak ada ide lagi sih gue buat bikin si intronya. Cuman ya udahlah, yang penting itu kan intro doang. Kalau misalkan lu mau dengerin atau enggak, kadang ada aja orang yang dia tuh nge-skip intro gue. Jadi gitu aja. Oke. Hari ini kita balik lagi ke podcast yang seperti biasa. Kita bakal masuk lagi ke podcast yang dimana gue sharing pengalaman gue. Gue pengen ngasih tau dulu buat ke kalian semua. Gue minta maaf banget untuk di podcast hari ini mungkin agak terdengar seperti apa ya? Mungkin gue bakal terdengar seperti wah gue membeda-bedakan orang, gue membeda-bedakan apa kayak enggak. Tapi serius, gue nggak punya niatan untuk membeda-bedakan. Tapi kalau misalkan lu lihat judulnya kan lu pasti udah ngerti kan gue pengen ngomongin apa. Jadi gue pengen ngasih dulu inti dari tema ini. Jadi gue pengen ngebahas tentang orang-orang yang masih membeda-bedakan orang. Misalkan kayak wah lu tidak memiliki pandangan yang sama dengan gue, lu tidak memiliki fisik yang sama dengan gue, lu bukan satu agama atau satu ras dengan gue, satu etnis dengan gue. Gue tuh pengen ngomongin itu. Kenapa? Karena jujur gue sangat cinta negara ini, tapi sayang banget gue masih banyak banget ngeliat orang-orang yang dia tuh masih punya ajaran dari orang tuanya, di mana orang tuanya tuh sering mengajarkan kalau perbedaan itu harus menjadi sesuatu yang kayak pokoknya kalau misalkan lu beda, lu nggak boleh sama gue. Itu jujur gue agak nggak suka dengan orang tua zaman dulu sih. Bukannya gue bilang semua orang tua seperti itu ya, tapi ada aja loh orang tua seperti itu. Karena di lingkungan gue ada orang seperti itu, di lingkungan teman-teman gue ada orang tua seperti itu, dan bahkan di keluarga gue sendiri pun orang tua gue, beberapa keluarga gue yang udah orang tua gitu ya, mereka ada yang sering membeda-bedakan orang. Dan gue tidak sama sekali gak suka dengan orang yang seperti itu, jujur aja. Dan gue pengen nge-share pengalaman gue, apakah gue pernah seperti itu atau tidak. Dan pengalaman gue supaya lo itu semua bisa belajar bahwa perbedaan itu sangat asik dan tidak membosankan gitu. Semoga podcast hari ini tidak menyulut emosi. Karena gue takutnya ada orang yang gak suka dengan tema ini. Tapi ya udahlah, daripada gue nggak ada ini lagi nggak ada podcast yang bermanfaat. Karena menurut gue ini bermanfaat sih gitu. Oke. Berbahagialah buat kalian semua yang tinggal di Indonesia. Gue mau awali podcast ini dengan kalimat itu. Berbahagialah kalian semua yang tinggal di Indonesia. Karena apa? Gila nggak sih? Lo bayangin, Indonesia tuh nggak gede loh. Indonesia tuh cuman luas, bukan gede kayak Rusia atau Amerika. Enggak. Indonesia tuh cuman maksudnya dia tuh berbentuk kepulauan, ada beribuan pulau di luar sana, dan kita tuh dipisah-pisah dengan yang namanya lautan, dengan air gitu. Kita dipisahin sama air gitu. Tapi lu pernah mikir nggak sih dengan besarnya dengan luasnya negara kita, dengan dipisahkannya dengan air gitu ya. Meskipun seperti itu, budayanya gila banyak banget. Gue sampai bingung loh, ini orang apa, ini bahasa apa.
ini kebudayaan mana, ini kebiasaan orang mana. Gila nggak? Bahkan yang namanya orang mana ya, orang Jawa misalkan, Jawa aja dibagi lagi, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur. Jawa Tengah aja, gue pernah denger nih ya, orang Jawa Tengah aja, kalau misalkan ada orang Jawa Timur ngomong janco, dia nggak ngerti donco itu apa, gitu. Zaman dulu tuh kayak gitu, gue pernah ceritain soalnya. Dan habis itu apalagi, misalkan orang mana ya, orang Batak misalkan, suku Batak itu punya beberapa marganya gitu. Dia punya klan-klan yang beda gitu. Ada yang marganya Simanjuntak, ada yang marganya Sipayung, ada yang marganya Marbud dan segala macam. Apalagi misalkan itu kan dari itu ada dari budaya dari Indonesia asli misalkan gitu ya. Tapi ada budaya dari luar misalkan yang masuk Indonesia misalkan etnis atau dari orang-orang yang Arab yang masuk ke Indonesia. Arab pun ada ininya loh, ada marganya loh. Gue baru tahu loh. Dan itu tuh tinggal di Indonesia tuh udah banyak yang mencar, banyak yang maksudnya mencar tuh menyebar di Indonesia. Atau nggak mungkin yang etnisnya Chinese Indonesia misalkan. Mereka pun punya marga yang sendiri-sendiri, ada Lim, ada Cia, ada Tan, ada banyak lah intinya. Jadi intinya tuh ya gue pengen ngasih tahu aja, gue sangat suka tinggal di Indonesia karena somehow gitu ya, negara itu tuh luas banget budayanya dan dan agamanya pun beda-beda. Gila nggak sih, kayak gue nggak pernah loh lihat negara seperti ini di luar negeri yang bener-bener budayanya banyak dan tidak tidak konflik gitu. Justru Indonesia itu sangat gue bisa bilang sangat toleran gitu. Meskipun ya memang ada beberapa yang tidak bisa toleransi, cuman gue sangat suka di Indonesia itu karena itu toleransinya gede banget gitu. Nah itu pertama. Dan yang kedua, saking ragamnya lu bisa belajar banyak budaya dan pandangan. Gini, gue pernah cerita di podcast gue yang sebelumnya kalau misalkan gue tuh gue tuh suka sosialisasi, gue tuh suka ngobrol sama orang lain, dan gue tuh suka belajar dari manapun. Gue pernah kenalan sama supir angkot, serius. Gue pernah kenalan sama supir angkot waktu gue SMP, dan gue tuh sering ketemu sama dia. Setiap pagi tuh gue selalu ketemu sama si bapaknya. Gue lupa bapaknya namanya siapa, tapi dia tuh orang sukunya suku Batak. Sementara gue bukan, dan gue diajarin sama dia mengenai budaya-budaya mereka, pandangan mereka seperti apa, terus pemikiran mereka seperti apa, hari besar mereka seperti, gue nggak tahu hari besarnya punya atau nggak, tapi ya pokoknya gitu deh. Terus gue juga diceritain sama orang yang dia tuh kalau nggak salah, gue punya teman yang dimana dia tuh beragama Hindu, dan gue diajarin sama dia mengenai nyepi, terus galungan dan segala macam. Dan gue tuh ngerasa kayak amazed, serius. Gue waktu dia nge-share ke gue langsung kayak, wah gila, ini hari besar mereka enak banget deh, kayak yang ngomongin tentang nyepi misalkan. Gue diceritain sama temen gue, dia tuh pasti bakal diem di rumah. Dia diem di rumah terus nggak ngapa-ngapain, bener-bener kayak semua dimatiin lah kalau nggak salah dia cerita kayak gitu. Dan gue tuh ngerasa kayak wow, gue nggak pernah loh kayak gitu. Dan kayaknya chill juga ya. Kalau misalkan di rumah semuanya dimatiin dan nggak ngapa-ngapain, kan itu kayaknya enak banget buat tidur gitu misalkan. Dan gue ngerasa kayak satu rumah kompak untuk diem, itu kayaknya gue nggak pernah ngerasain sih. Dan kadang gue suka pengen nyoba ngerasain hari raya Nyepi itu kayak apa. Sampai gue diajak sama teman gue gitu. Tapi ya intinya seperti itu. Gue sering belajar dari banyak orang yang berbeda latar belakang sama gue, yang dia tuh mau agama apapun itu, ada Muslim, Hindu, Buddha dan segala macam. Ada yang etnisnya beda dengan gue, semuanya gue pelajarin. Dan lu tau nggak, di Bandung itu gue tuh sekarang sampai detik ini ya, karena gue sering belajar sama banyak orang, gue bisa ngomong 3 bahasa. Lu mau ngomong 3 bahasa sama gue bisa, gue bisa bahasa Indonesia udah pasti, terus gue bisa bahasa Sunda, gue bisa bahasa Jawa, dan gue bisa bahasa Mandarin. Itu gue bisa 3 itu karena apa? Karena gue belajar dari banyak orang yang latar belakangnya beda. Sunda itu gue belajar dari teman-teman gue. Jawa pun gue dapat belajar dari teman-teman gue dan guru gue.
Dan gue sempat belajar bahasa Batak sih dulu, tapi akhirnya gue nggak terlalu ngedalamin juga. Tapi lu dapat intinya kan, ketika gue mau belajar sama orang lain, gue mendapatkan banyak 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 apa ya, banyak ilmu di kepala gue gitu. Nah, abis itu kalau misalnya kita ngomongin yang namanya keberagaman di Indonesia, sayangnya ada beberapa orang yang dia tuh sudah biasa lah, udah pasti yang dia tuh masih tidak bisa menerima perbedaan. Karena mau gimana pun juga, lu mau negara yang toleransi atau apapun itu, whatever you wanna call it, pasti ada si mayoritas dan minoritas. Itu sudah pasti ada. Even kita ngomongin yang namanya Singapura, Malaysia, Amerika, atau apalagi Rusia atau apapun itu, semua pasti ada si mayoritas dan minoritas. Itu selalu ada di manapun itu. Karena apa ya? Yang nggak mungkin lah semuanya benar-benar rata gitu kan. Itu negara atau apa? Kayak semuanya rata, benar-benar persentasenya sama kan, itu bukan negara tuh jatuhnya. Cuman sayangnya nggak sedikit orang yang dimana mereka tuh apa ya, nggak bisa mengeluarkan potensi diri mereka, karena ketika dia memiliki fisik yang berbeda atau keyakinan yang berbeda, dia tuh jadi nggak bisa mengeluarkan potensi mereka ketika mereka sekolah gitu. Karena ada aja loh yang gue sering dapet ceritanya ketika dia masih SMP, SD, SMA, dia pengen mengeluarkan potensi dia, tapi dia sering diledek sama teman-teman dia gara-gara dia berbeda. Oh ya, berbeda di dalam podcast gue ini, ketika gue ngomongin berbeda itu nggak cuma tentang agama atau ras doang, nggak. Gue pengen ngomongin tentang mereka juga yang memiliki, tapi disabilitas. Let's say nggak bisa mendengar atau nggak bisa ngomong, atau dia tuh tidak memiliki fisik yang lengkap gitu ya. Nah, kadang gue juga ada teman-teman yang seperti itu, dan gue kasihannya apa, mereka tuh nggak bisa menjalani potensi mereka yang sepenuhnya di sekolah itu karena mereka berbeda. Dan kadang ada teman-temannya juga yang nggak suka dengan perbedaan dia gitu. Dan inilah yang pengen gue bahas di podcast hari ini. Jadi itu adalah beberapa hal yang pengen gue ceritain, dan mungkin untuk beberapa menit ke depan apa yang gue ceritain ini mungkin bakal masuk ke dalam hati kalian, masuk ke dalam pikiran kalian. Semoga kalian bisa lebih menerima orang lain lagi secara secara baik lah, secara terbuka gitu. Oke. Gue mau nanya dulu sama kalian, seberapa diverse pertemanan lo, seberapa ragamnya lingkungan pertemanan lo. Let's say di dalam lingkungan pertemanan lo itu mungkin ada mungkin si apa namanya gue bisa bilang mungkin di lingkungan pertemanan lo adakah dia yang mungkin berbeda keyakinan atau berbeda latar belakang atau berbeda apapun itu. Seberapa beragam sih si lingkungan pertemanan lo? Gue pengen tahu sebelumnya seperti itu. Nah, gue juga pengen tahu, pernah gak sih lu ngerasa kayak lu tuh gak suka dengan perbedaan? Mungkin lu ngerasa kayak, ini apa sih, orang kok punya keyakinan berbeda sama gue? Wah enggak, gue gak mau temenan sama lu. Atau enggak, ini orang apa sih, fisiknya beda, dia putih, gue gak mau temenan sama lu. Misalkan seperti itu. Pernah gak lu punya perasaan seperti itu? Nah, kalau misalkan lu punya perasaan seperti itu, mungkin lu harus ngedengerin podcast gue hari ini. Gini, gue punya pengalaman juga, gue punya cerita gue juga dari zaman gue masih sekolah. Zaman dulu, gue juga seperti kalian. Gue selalu pengen jadi orang yang, jujur aja ya, zaman dulu tuh gue pengen satu grup gue tuh orangnya tuh sama aja. Dalam arti sama tuh latar belakangnya sama, keyakinannya sama, atau etnis dan rasnya sama, misalkan seperti itu. Karena apa? Karena dari zaman dulu ketika gue gue masuk ke sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, gue dimasukin ke dalam sebuah perkumpulan atau pergumulan atau pertemanan yang semuanya tuh latar belakangnya tuh sama, karena gue masuk ke sekolah swasta. Dan ketika gue keluar di ke lingkungan yang lebih diverse, ke lingkungan yang lebih beragam, gue suka awkward, gue suka bingung, gue harus ngobrol tentang apa sama dia, karena banyak banget yang tidak nyambung, jujur aja. Coba deh, sekarang gini deh, gue pengen ngasih tahu ke kalian semua, seberapa banyak dari lu semua yang dulu sekolahnya di sekolah negeri misalkan. Nah, atau enggak, sekarang gue tanya, berapa banyak dari kalian yang sekolahnya di sekolah swasta misalkan. Coba lu ngobrol, lu misalkan lu sekolah negeri nih ya, lu ngobrol sama orang swasta.
pikirannya beda, serius. Gue nggak bohong. Ini gue tidak membeda-bedakan ya, tapi ini yang terjadi di dalam kehidupan gue. Ini pengalaman gue dan pengalaman teman-teman gue juga. Mereka berkata hal yang sama dengan gue. Ketika gue disatuin sama sekolah negeri, gue nggak ngerti apa yang mereka omongin. Dan kadang gue ngasih tahu aja nih, lu kalau misalkan tinggal di Bandung ya, ketika lu ngobrol antara sekolah negeri dan swasta, yang swasta itu ngomongnya gue elu. Dulu ketika gue SMP dan SD, gue sering ngobrolnya sama orang negeri. Jadi gue tuh ngomongnya tuh pakai bahasa Sunda. Ketika gue masuk ke swasta, mereka tuh pakai gue elu. Gue langsung bingung. Gue langsung itu kayak culture shock. Gue langsung kayak perbedaan kultur yang sangat membuatku kaget gitu. Ini gue bukan membedakan ya, tapi ini realita. Itulah kenapa di Indonesia itu yang namanya ketimpangan sosial itu, ketimpangan itu sangat besar. Karena apa ya? Si swasta sama si swasta, si negeri sama si negeri. Atau misalkan orang-orang yang dia tuh merasa kalau dirinya tuh sangat di atas, ya mereka bakal berteman sama yang atas aja. Dan yang merasa dirinya bukan apa-apa, ya mereka bakal berteman dengan yang bukan apa-apa. Ngerti gak maksud gue di sini? Nah, itu adalah yang gue sangat bingung waktu zaman-zaman gue sekolah. Gini loh, gue suka bingung kenapa kok gue tuh harus dipisahkan dengan orang-orang yang seperti mereka. Gue harus dipisahkan sama orang-orang yang istilahnya apa ya, perbedaannya banyak gitu. Dan gue tuh sering mendengarkan cerita dari teman-teman gue yang dia tuh masuk ke gue, kan karena gue masuk swasta ya. Ada beberapa teman gue yang dia tuh nggak mau lagi masuk negeri karena dia sering dibeda-bedain. Di situ awalnya tuh gue nggak suka dengan negeri awalnya, tapi setelah gue pikir-pikir lagi, itu sama aja dengan apa yang gue lihat sekarang. Ketika yang negeri masuk ke swasta, mereka pun merasakan hal yang sama. Itu bakal ada terjadi sesuatu yang namanya culture shock. Itu bakal terjadi sesuatu yang dinamakan dengan perbedaan budaya yang sangat mengagetkan. Itulah kenapa, sorry ya, gue mau ngasih tahu aja ke kalian semua, kebanyakan orang-orang yang masih membeda-bedakan orang, membeda-bedakan golongan, etnis, agama, dan lain-lain, kebanyakan itu adalah orang yang masih sekolah. Kenapa? Ya karena mereka tuh dalam sekolahnya tuh kebanyakan, mayoritas adalah memiliki satu grup yang memang dia tuh latar belakangnya sama. Coba lu bedain sama orang yang udah kerja. Coba lu bedain orang-orang yang udah masuk ke dunia kerja, dunia yang lebih nyampur lagi, dan mereka itu malah lebih nyampur, malah lebih menerima perbedaan. Itulah yang membedakan, menurut gue, yang membedakan cara berpikir anak-anak atau remaja dibandingkan dengan cara berpikir orang dewasa mengenai perbedaan. Gue punya pengalaman juga ketika gue lagi pulang sekolah waktu itu. Gara-gara kulit gue putih gitu ya, gue nggak tahu kenapa, gue langsung diledekin sama anak sebelah jadi ini kayak ada SMA gue gitu ya. Tuh gue kan kalau pulang kan jalan kaki kan biar ongkos gue lebih murah gitu kan. Terus gue suka kadang diledekin aja kalau misalkan kulit gue putih gitu. Terus gue suka diledekin, ya lu tau lah apa yang bakal diledekin gitu kan. Dan gue ngerasa kayak kenapa gue harus diledekin gitu, kenapa gue harus jadi bahan bahan ledekan yang sebenarnya gue nggak bisa ngubah gitu kulit gue jadi warna hitam gitu kan, atau bukan warna hitam, maksudnya lebih gelap gitu. Dan gue bingung aja gitu kadang gue suka meneliti zaman gue SMA itu. Gue suka mikir kayak apa sih yang sebenarnya ngebedain satu manusia dengan manusia yang lain dibanding dengan fisik gitu. Apakah pemikiran kita berbeda, apakah mindset kita beda, apakah kita bukan manusia yang satu derajat. Ternyata ketika gue melihat-lihat lagi, gue coba ngebandingin teman gue yang satu dengan yang lain yang memiliki perbedaan yang sangat sangat besar gitu ya. Ternyata enggak. Ternyata pemikiran kita tuh sama, tapi lingkungan kita yang sangat beda gitu. Lingkungan kita yang beda kenapa? Karena ada lingkungan yang lingkungan si masyarakat golongan atas, dan ada si lingkungan masyarakat golongan bawah. Tapi sebenarnya kita sama-sama manusia, sama-sama pengen makan, sama-sama pengen punya impian yang besar, sama-sama pengen uang misalkan gitu. Dan dari situlah gue mulai mengerti bahwa manusia itu sangat sulit untuk menerima perbedaan. Manusia manapun sangat sulit menerima perbedaan dan perubahan. Itulah kenapa orang tua itu kadang suka memiliki pikiran yang toksik untuk membeda-bedakan antara si A dan si B gitu. Dan
itulah kenapa waktu SMA itu gue masuk ke jurusan sosiologi untuk ujian nasionalnya, karena gue pengen tahu kenapa sih ada orang yang bisa membeda-bedakan antara si A sama si B. Ternyata seperti itu, karena memang manusia itu dari zaman dulu, karena kita hewan gitu ya, hewan apa, Homo sapiens yang masih bertahan sampai sekarang. Jadi kita tuh masih punya mindset untuk berkelompok dengan kelompok yang sama. Padahal sebenarnya nggak ada bedanya sama sekali. Serius loh. Gini, gue sempat bosan dengan lingkungan gue, jujur aja. Lingkungan yang dimana lingkungan swasta itu sangat membosankan. Gue kasih tau ke lo ya, gue punya temen yang dia tuh kerja, sekolah di sekolah negeri gitu ya. Sekolah negeri tuh lebih asik loh. Gue mikir-mikir lagi, mereka tuh bisa main dengan, maksudnya main tuh dalam arti kayak gaulnya tuh lebih bebas gitu. Tapi kalau di sekolah swasta ya, ini gue kasih tahu aja kalau nih ya, cekcok sama teman lu dikit aja, ancamannya lu DO loh. Serius, lu bisa di drop out dari sekolah lu cuman gara-gara lu ngeledek temen lu doang. Saking apa ya, saking ketatnya gitu, saking bener-bener peraturan tuh bener-bener dijunjung tinggi gitu. Dan habis itu apalagi ya, kayak di lingkungan gue zaman dulu tuh orang-orangnya terlalu baik, terlalu takut sama sesuatu yang baru, terlalu takut untuk mengambil resiko. Obrolannya tuh apa ya? Obrolannya tuh nggak asik lah, gue bisa bilang. Obrolannya tuh nggak ada candaan yang bener-bener lucu gitu. Nggak ada candaan yang bener-bener bisa diliarkan gitu sih bercandaannya. Mereka tuh terlalu stagnan, gue bisa bilang gitu. Dan akhirnya gue mulai mencoba mencari teman baru. Waktu itu cari teman yang emang sekolahannya tuh bisa dibilang lebih liar dari sekolah gue. Dan akhirnya gue dapet teman baru dan gue ngobrol sama dia, dan ternyata lingkungannya lebih asik daripada gue pikirin waktu itu. Dan apa ya, itulah ketika gue tuh sadar kalau misalkan ketika gue masuk ke lingkungan yang berbeda, gue mendapatkan banyak hal. Dari lingkungan swasta itu gue bisa mendapatkan ilmu tentang apa, misalkan pekerjaan, karir dan segala macam. Tapi dari ilmu dari orang-orang yang di luar swasta itu gue bisa mendapatkan ilmu-ilmu tentang misalkan apa, tempat main yang asik, atau enggak tempat nongkrong yang sangat senja misalkan, atau enggak gue diajarin buat nakal, kayak buat bandel segala macam. Dan ya gue dapatkan bukan dari lingkungan gue yang dulunya, tapi gue dapatkan dari lingkungan gue yang di luar zona nyaman gue gitu. Dan itulah sesuatu yang menurut gue pengen kasih tau buat kalian semua yang mungkin kalian itu masih belum bisa menerima perbedaan. Serius deh, apa ya, ketika lu ngelihat teman lu ada yang dia tuh misalkan sukunya berbeda dengan lu, coba deh lu deketin dia, lu ngobrol sama dia, lu pelajarin sukunya dia, lu pelajarin budayanya dia. Asik banget, serius. Gue pernah belajar tentang budayanya orang Batak dari temen gue, dan gue tuh belajar dari dia tuh, ini kalau misalkan lo ada yang orang Batak, coba correct me if I'm wrong ya, benerin kalau misalkan gue salah. Tapi setahu gue tuh budaya mereka itu kalau misalkan ada saudaranya yang meninggal atau saudaranya yang apa gitu, terus mereka tuh bakal ngeluarin budaya mereka dari tariannya bakal dikeluarin. Terus kalau misalkan lu bukan Batak dan lu nikah sama orang Batak, lu bakal harus dapat marganya dulu deh atau gimana lah. Pokoknya gue pernah belajar juga gitu waktu itu. Terus gue juga pernah belajar dari orang yang agamanya beda dari gue. Gue pernah belajar dari agama Muslim misalkan. Gue yakin pasti kalian semua mayoritas ada yang agama Muslim. Gue pernah belajar tentang kesamaan dan apa namanya, kayak kemiripan antara agama gue dan agama Muslim. Dan akhirnya gue langsung mikir, wah keren juga. Ternyata gue banyak banget kesamaan antara agama gue dan agama yang lain. Bahkan ini paling simpel aja ya, gue adalah seorang Katolik yang dimana gue tuh berbeda dengan Kristen sama Katolik itu beda, serius. Dan gue masih bisa belajar perbedaan antara Katolik dan Kristen. Dan kadang tuh ada teman-teman gue yang dia tuh Kristen suka bercandain Katolik, dan gue bercandain balik tentang Kristen. Dan itulah enaknya gue punya temen yang dia tuh nggak baperan tentang agamanya dia gitu. Ya oke, karena itu temen gue, tapi lu jangan pernah bercandain agama orang kalau misalkan lu nggak kenal ya. Karena itu nggak sopan banget dan itu nggak boleh banget. Kecuali lu bisa temenan sama dia, temenan deket ya,
Ya, itu mah urusan kalian berdua gitu. Karena ketika dulu gue belajar tentang agama Kristen sama teman-teman gue baru tahu kalau misalkan oh Kristen tuh seperti ini. Kenapa Kristen itu doanya tuh bisa sampai meriah banget misalkan. Itu gue baru tahu ketika gue belajar sama teman gue. Dan teman-teman gue belajar ke gue kenapa agama gue yang dimana agama gue Katolik itu kadang kalau misalkan doa itu sampai ngantuk ya, karena seperti itu budaya agama gue dan segala macamnya. Dan lu tau nggak enaknya apa? Di keluarga gue itu adalah keluarga yang sangat diverse. Keluarga gue itu ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Chinese, ya ada orang segala macam, Batak pun ada. Dan di keluarga papa gue juga ada yang masih bekas kolonial Belanda. Jadi orang Belanda aslinya itu masih ada. Dan enaknya tuh apa? Enaknya tuh adalah ketika gue hari besar keagamaan gitu ya, gue dapat duit dari banyak banget. gue bakal dapat duit dari banyak hari besar. Contoh Lebaran, gue ikut ke rumah saudara gue yang dia Lebaran, dia ngasih duit ke gue lumayan gitu. Kalau misalkan ada Natal gue dapat duit gitu. Dan kayak ditambah lagi di Indonesia itu kalau misalkan saking beragamnya kita punya hari libur yang sangat banyak, ya nggak sih? Ada hari libur Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Muslim, dan Konghucu dan lain-lain semua ada gitu. Itulah yang jujur ya, itu hal yang bikin gue betah di Indonesia sih, jujur aja. Karena entah kenapa di Indonesia itu saking banyaknya agama dan budaya dan etnis dan segala macem, lu bisa ngerayain apapun itu yang lu mau. Lu bisa join sama temen lu yang beda etnis dan segala macem, dan mereka bakal menerima lu dengan lapang dada. Iya gak sih? Lu pernah lu coba deh, kalau misalkan lu belum pernah seperti itu, lu coba deh. Serius, lu coba belajar dari teman-teman lu yang berbeda dengan lu, pelajari budaya mereka, pelajari agama mereka, dan itu bakal membuat lu menjadi seseorang berbeda untuk selamanya. Serius. Satu lagi yang gue suka dari Lebaran adalah kalau misalkan gue Lebaran itu gue pasti datang ke tetangga gue, dan somehow opor tetangga gue lebih enak daripada opor di rumah gue. Aduh, gue kadang suka bingung sih kenapa tetangga gue kalau misalkan masak opor pas Lebaran itu enak banget. Dan kalau misalkan Natalan pun pasti tetangga gue yang Muslim pun datang ke rumah gue, dan ya istilahnya gitulah, kita bener-bener kayak dekat banget di lingkungan gue gitu. Jadi meskipun meskipun di komplek gue tuh, di perumahan gue tuh nggak terlalu kita tuh orangnya nggak terlalu deket banget sih. Cuman ketika ada yang namanya hari besar keagamaan, semuanya ikut ngerayain, entah itu Natal, entah itu Lebaran atau Idul Adha, gue juga bakal dapat daging Idul Adha. Ya gitu deh pokoknya. Wah, terlalu banyak cerita, gue sampai 28 menit. Udah langsung masuk ke penutup. Jadi hidup gue sama sekali nggak bakal kemana-mana kalau misalkan gue cuman ada di dalam satu budaya atau lingkungan tertentu doang, yang dimana di itu tuh tidak diverse sama sekali. Ketika gue bisa menerima budaya orang lain, gue bisa menerima perbedaan orang lain, hidup gue menjadi lebih enak, menjadi lebih tenang, tentram, dan nyaman. Serius, gue nggak bohong. Yang kedua, gue bisa berteman dengan orang-orang yang disabilitas juga. Untuk kalian yang mungkin yang punya teman disabilitas mungkin ya, atau mungkin lu punya teman yang yang bisu tuh tunawicara ya kalau nggak salah. Gue sempat belajar bahasa isyarat supaya gue bisa ngobrol sama mereka. Serius, gue pengen banget karena gini nih. Kalau misalkan lu pengen belajar self development ya, lu pengen belajar menghilangkan rasa insecure, overthink, dan lain-lain, belajarlah sama orang disabilitas. Serius, karena mereka dari kecil, dari lahir, mereka tuh sudah berbeda dari orang lain, dan mereka udah tahu caranya supaya dia tuh bisa percaya diri, bisa menjadi orang yang lebih happy, menjadi orang yang meskipun berbeda itu mereka bisa jadi lebih kuat.
Coba deh lu ngobrol sama mereka, lu tanya sama mereka pengalaman mereka selama mereka menjadi seseorang yang menyandang disabilitas. Apa sih perasaan mereka? Bisa nggak lu share ke kita misalkan cara kalian tuh menghadapi dunia yang keras ini seperti apa? Lu tanya sama mereka, itu sangat amat berguna buat kalian semua. Habis itu belajarlah untuk menghilangkan stereotip. Stereotip itu biasanya diberikan sama orang-orang yang sudah tua, serius, orang tua lu kayak atau siapa kayak, karena mereka tuh melihat yang mereka pengen lihat doang. Satu golongan melakukan A, semua golongan yang sama itu bakal dianggap kalau mereka bakal melakukan A juga, padahal belum tentu. Ini cuma perspektif gue aja ya. Beberapa stereotip itu kadang diciptakan oleh politik, bukan oleh rakyatnya sendiri. Jadi itulah kenapa gue agak nggak suka dengan namanya stereotip, karena kadang stereotip itu dibikin sama media atau propagandanya pemerintah dan segala macam. Cobalah jadi untuk menjadi generasi pertama dalam kehidupan manusia, dalam khususnya Indonesia lah, untuk menjadi generasi pertama yang menghargai perbedaan. Karena gue yakin banget generasi-generasi sebelumnya lebih tidak bisa hargai perbedaan. Gue yakin, karena ya lo lihat sendirilah kondisi Indonesia seperti apa, dan kebanyakan orang-orang tua yang bikin perbedaan itu sangat amat kontras di Indonesia gitu. Dan itulah yang pengen perbaiki sebagai generasi yang masih muda gitu ya. Gue pengen supaya semua orang itu, mau lu ras apapun, etnis apapun, agama apapun, semua itu berhak mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Gue pengen banget seperti itu di masa depan Indonesia gitu ya khususnya. Dan abis itu ya udah sih gitu aja. Jadi ini podcast yang sebenarnya jujur aja ya, gue mau cerita sama lu dikit. Gue agak takut sih bikin podcast kayak gini, karena ini nyinggung tentang ras dan segala macam kan, ya nggak? Tapi ya tujuan gue bukan untuk menyinggung, maksudnya bukan untuk meledek, tapi tujuan gue adalah untuk ngasih tahu ke kalian gitu, apa sih rasanya jadi minoritas gitu, apa sih rasanya jadi orang yang suka diledekin hanya karena gue punya keyakinan yang berbeda, dan hanya karena gue punya fisik yang berbeda dari mayoritas pada umumnya. Gue cuma pengen tahu aja supaya kalian tuh mungkin bisa dapat pandangan lain dari sisi mayoritas, dan dimana lu bisa nge-share ke gue juga. Karena gue sangat happy kalau misalkan lu mau nge-share pandangan lu ke gue, dan mungkin share yang lu kasih di kolom komen atau DM atau email itu bisa jadi sharing juga untuk orang-orang lain di luar sana yang membaca komennya misalkan gitu. Jadi gue tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, gue cuma pengen bermaksud untuk nge-sharing pengalaman gue aja seperti apa. Dan gue juga cuma pengen ngasih tahu aja ke kalian semua kalau misalkan ternyata perbedaan itu sangat asik. Perbedaan itu bikin hidup lu tuh gak bosen, gak stagnan. Dan inilah yang gue sangat suka di Indonesia, karena saking banyaknya budaya, perbedaan dan segala macam, lu jadi punya banyak pilihan untuk menjalani hidup lu gitu. Capek ya. Hari ini gue bikin 2 podcast. Yang pertama 20 menit, yang kedua 33 menit. Ini gila gak sih? Kayak berarti 50 menit gue isinya ngomong doang. Yang penting gak apalah, gue bisa ngobrol sama kalian semua. Jadi gitu aja podcast hari ini. Semoga kalian semua kalian semua suka sama podcast gue hari ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu ada yang suka dengan podcast gue. Jangan lupa buat sharing di kolom komentar, supaya kalian itu bisa ngasih pandangan berbeda dari kalian semua ke gue. Dan sampai jumpa lagi di podcast depan selanjutnya. Gue Joshua, dan goodbye semuanya.